Kalau berdebat itu di mute begini saya nggak suka. Kamu mau menang sendiri, di mute, jangan di mute. Kamu mute sekali lagi saya turun ya. Kamu bicara ngelocos terus. Makanya saya bilang kasih kesempatan saya ngomong. Masa Tuhan kamu jadikan Maha Pencipta? Belum tentu. Batu Makanya aja bisa. saya bilang Batu Maha begini. Pencipta. Kamu Smart. Kamu nama kau smart, tapi kamu bukan smart. Jadi kamu yang Kamu goblok, stupid. goblok-goblokin orang No kamu. smart, but you stupid. You are Yang stupid, stupid itu hey, kamu. stupid. Stupid woman, Makanya kamu stupid woman, menuhankan listen Muhammad, me. kamu tidak sadar. Stupid Patuh, woman, taat, stupid tunduk woman. kepada Dengarkan Muhammad. saya stupid, dengarkan Makanya saya. kamu tuh sempit, otaknya sempit tahu. Iya, terserah kau stupid, dengarkan saya. You name tidak cocok. Oke, dengan lanjut. smart. Saya dengerin kamu. Gantian. Oke, sekarang begini. Ya. Ini tempat bedah ini bisa kamu tuhankan. Boleh, silakan. Tetapi pertanyaannya, apakah botol ini, apakah tempat bedak ini memiliki sifat yang dimiliki oleh Tuhan? Salah satunya adalah Tuhan itu memiliki sifat Maha Pencipta, Maha Kekal, Maha Abadi, Maha Melihat. Itu Tuhan. Sudah. Saya bisa bicara. Sekarang kau jelaskan. Oke. Stupid. Di sinilah cara berpikir umat muslim itu salah. Saya bilang Jangan kau dipotong, jelaskan. jangan dipotong. Saya tidak potong kamu tadi. Dengerin. Stupid. Di sinilah cara berpikir kalian itu salah. Stupid. Dengerin. Ada orang yang menuhankan pohon. Ada orang yang menuhankan iblis. Ya. Ada orang yang menuhankan batu. Yes. Nah, jadi jangan kamu sangka. Nah, pertanyaan saya, Tunggu dulu. apakah batu memiliki sifat Jangan Tuhan? kamu potong. Saya nggak pernah potong kamu tadi bicara. Jadi kamu dengar ya, dengar. Tuhan itu bukan jatuhnya selalu Maha Pencipta. Biar kamu tahu itu kamu belajar teologi ya. Makanya otak jangan selalu sok pintar. Pantaslah orang yang tamatan dari teologi itu adalah orang yang akalnya ternyata tidak smart seperti nama kau. Hati Tuhan Mereka aja jadi kamu tidak botol. mengerti. Tuhan aja kamu tidak mengerti. Loh, Makanya kamu itu di botol. sini yang tidak mengerti Tuhan itu bukan- siapa? Kata Tuhan tidak harus sesembahan pencipta langit dan bumi. Bukan selalu itu. Kata Tergantung orang siapa? yang menuhankannya. Kalau Kata orang siapa? menuhankan iblis itu Tuhannya. Kata siapa? Tunduk, patuh, Loh, taat. berarti sekarang ku tanya sama kamu, Tuhan kamu roh? Ah. Tuhan kamu roh? Apa? Tuhan kamu roh? Tuhan kami Yes. Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dia roh tidak? Bapak roh tidak? Roh Kudus. Saya tanya Harus Bapak ada itu roh Kudusnya. tidak? Roh itu semua orang punya ask roh. you, stupid, I ask you, Bapak itu roh tidak? Gimana? Bapak itu roh tidak? Roh. Roh Kudus ya? Iblis roh tidak? Roh. Kan saya udah Jadi bilang apa Roh bedanya Kudus. Bapak dengan Saya iblis? udah Sama-sama bilang Roh Kudus. Bukan roh jahat, bukan roh iblis. Biar kamu tahu. Sekarang saya tanya, jangan Bapak kau itu bodoh roh? dengan pertanyaanmu. Bapak Saya itu belum roh, tahu stupid. tujuanmu. Halo, Arti- stupid. Arti Bapak Tuhan itu aja kamu roh? tidak ngerti. Makanya Halo, belajar. stupid. Bapak itu roh? Tuhan itu jatuhnya Yes. Maha Pencipta. Roh. Bagaimana otak kalian Tuhan itu selalu kata Tuhan selalu Stupid. jatuhnya Hey, Maha Pencipta. stupid. Listen to me. Itulah Bapak makanya itu kata roh Iblis, tidak? kamu menuhankan Muhammad, kamu nggak sadar. Saya bertanya Jadi yang kepadamu, namanya Bapak itu roh? kata Tuhan Stupid, itu stupid, artinya stupid. dia Bapak yang itu kita roh tidak? turutin, dia yang Bapak kita itu roh? patuhin, dia pemimpin roh? kita. Itulah Muhammad di kalian. Dia roh Jadi, tidak? jadi apa kata Muhammad? Apa gerak-gerik Muhammad? Apa sih kau ngomong? Jangan sampai urat leher kau tuh putus. Aku hanya menantikan kau menjawab Bapak itu adalah roh. Iblis juga adalah roh. Dia Jadi apa itu bedanya Bapak dia dengan itu iblis? seorang Kristen. Kalau dia Kristen serahkan ke aku itu. Aku menunjukkan jalan yang benar itu. Jangan kita percaya bahwa orang itu besar katanya, besar mulutnya, suaranya meninggi mau lewati langit. Hadapin aku, biar lembut aku jelasin. Kalau besar apa gitu, itu tandanya mau menang sendiri gitu.
Iya, dia nggak menerima apapun Dia perkataan itu kita. bukannya apa, dia tuh dendam dari dulu, udah dendam sama saya. Oh, itu Hanya yang begitu aku. dikejarnya saya. Kan tadi dia bilang mualaf botol. Saya sama si Nora dulu, ya kan? Iya, Nah iya, itu. iya, iya, iya. Aku nggak tahu itu bahwa dia incar kakaknya. Nah itu dia karena mengincar aku Bang Sandi. Oh Kita iya, iya. ya kita cari yang lain ya. Makanya dia bilang Sandi Sebentar. diam dulu gitu dia tadi. Iya, karena dia ngejar aku. Oh iya, iya. Cinta kali dia sama aku udah bilang aku tuh normal. Aku menyukai laki-laki, nggak perempuan. Gitu. Ya, disapa dulu. Aku hanya naikkan nanti sebentar lagi aku apa ya? Aku apa dulu? Mau pergi aku dulu ke rumah sakit dulu. Saya. Ya sebentar Kristen. dulu Bang Ardian, sebentar. Biar kita sapa dulu sekalian, biar tahu mana yang Kristen, mana yang Islam. Sebentar ya, Iya, Bang. Ya sebentar dulu. Sebentar. Yang Islam tolong di apa ya? Jangan minta permintaan ya. Yang Islam. Bang Ardian saya tahu. Elpran, Aine. Halo, agama apa, Ya. Bang? Aine agama Kristen. apa? Kristen Kak. Suara Oh, suara Elpran, Aine dengan Bang Ardian. Kristen semua ya? Kristen Yuk, ya. tiga-tiga. Oke. Yuk, tiga-tiga, yuk. Ini entah sama Kores, komonitor atau sama Bang Sandi. Kores. Mau tanya kakaknya apa? Ya, kenapa? Ini ada Bang Elpran, ada Bang Aine, ada Bang Ardian. Silakan, aku apa? Ini Pilih aku yang mau ke pilih aja. Bebas. Mau apa? Cat tembok. biar singkor Alhamdulillah. bedakin malam ini. Gantian ya. Alhamdulillah. Ya, kalian tanya tuannya Kristen, saya tanya tuannya Muslim. Oke? Uclim, iya. Siapa Oke. Uclim itu? Muslim ya, Islam. Ah, Muslim. Jengkor semalam ini. Ya. Ayo, dibedah coba. Gua ingin menyerahkan nyawa gua. Ayo. Gua dulu. Boleh. Gua dulu. Iya. Oke. Kalian bertanya terus, gua nggak akan bertanya. Gua pur. Lo sembahyang hadap kemana? Menghadap ke kiblat, Ka'bah. Kiblat ke Ka'bah ya. Betul. Batu hitam. Berarti yang kau Ka'bah. sembah itu Batu hitam itu ada di Ka'bahnya. Iya, berarti yang kau sembah itu batu hitam berarti. Oh, kalau mau kayak gitu berarti kalian menyembah penisnya Yesus. Loh, enggak. Loh. Mana jawab. Enggak dong, bener dong, sama dong. Kita kan ngambil yang paling kecil dari bagiannya gitu. Ya enggak? Kau sembah Udah. kiblat, berarti Iya. Berarti Tuhanmu di sana. Bukan, itu rumah yang diberikan Tuhan kepada kita. Mantap, betul. Tuhanmu di batu hitam. Di Ka'bah, batu hitam itu di dalam Ka'bah dia. Gimana sih? Ini sama aja kayak Kristen menyembah penisnya Yesus. Kontolnya Yesus itu apakah menyelamatkan atau tidak? Sembah batu hitam berarti Tuhanmu. Ya kalau kau mau ke sana artinya Kristen menyembah kenis lagi, menyembah kontolnya Yesus kalau gitu. Kau menyembah kontolnya Yesus enggak? Batu hitam. Kau menyembah kontolnya Yesus enggak? Ayo dijawab dulu. Kontolnya Yesus itu bisa menyelamatkan enggak? Yang Ayo sini. Jangan marah-marah. Yang Kontolnya Yesus itu menyelamatkan enggak? Kenapa disembah? Tanya lu. Gue juga berjawab di sini. Batu hitam. Kamu menyembah menghadap kontolnya Yesus enggak? Emosi. Kok emosi? Ini kan perkara kontol dan batu. Kontol Yesus kalau dilempar batu kan berdarah-berdarah juga. Kenapa disembah? Tahu nggak kau? Gimana? Jangan marah-marah dong. Ini gue menjawab ini. Kristen sembahnya kepada Tuhan Yesus. Sekarang Nah, ada kontolnya enggak Yesus? Ada kontolnya enggak? Ada kontolnya enggak? Nah, artinya kalian menyembah kontolnya kalau gitu. Karena ketika kalian bersujud, ubun-ubun kalian nyenggol-nyenggol kontolnya Yesus itu. Buat malam itu. Oh, nggak apa-apa, kita makan dari sekarang. Gue lapar.
Gimana jadi? Kalau Kristen mengakui menyembah kontolnya Yesus, kalian boleh bilang Islam itu menghadap ke Hajar Aswad. Gimana? Boleh? Stop. Jangan marah, sabar. Kalau kau Jangan- laki-laki bukan transgender, Iya. jangan. Waduh, ini kenapa pada emosi gitu kan? Kita kan sama-sama perkara menghadap di sini. Kalau menghadap ke batu disebut menyembah batu, kalian menyembah ke Yesus berarti menyembah kontolnya. Memang kau suka kelamin laki-laki. Oh, sabar, baru mulai kita. Menjijikan mulutmu, makanya Coba dijawab dulu, Elpan tadi ketawa-ketawa masuk. botol kali kau. Loh, sekarang Tuhanmu ada kontolnya tidak? Menjijikan. Dijawab dulu. Dikatain balik nanti. Ya tadi kan sudah dikatain duluan batu. Ku bawa kontol kalian marah. Loh, siapa yang sebutin kelaminmu? Loh kan kalian bawa batu. Siapa yang bawa kok bawa kelamin? Kok kau bawa kelaminmu? Loh kalian kenapa bawa batu? Loh, Siapa yang bawa? Teman itu tadi temennya. Jadi kau jawabnya Mm-mm. kelaminmu. Nggak malu. Loh kok kelamin saya? Kelamin Tuhanmu. Kau punya kelamin. Saya punya tapi saya bukan Tuhan. Loh, kenapa kau bawa kelaminmu? Ini kan ada debat. Tuhanmu ada kelaminnya enggak? Nabimu punya nggak? Loh, Nabi bukan Tuhan. Ini Tuhanmu punya kelamin enggak? Makanya kores, jangan dulu. Gimana? Ngomongin kelamin. Apa yang mesti gua makan apa sekarang? Diskusi bukan soal kelamin. Semua manusia Loh, ini Tuhannya ada kelaminnya, kok nggak mau dibahas? Amang tahe. Kenapa nggak mau dibahas ini? Mute dulu, mute menghujat yang lain aja itu aku mulutmu. hadapi dulu. Loh kok menghujat? Kalau menghujat Yesus tidak ada kelaminnya, menghujat. Tapi kalau Yesus ada kelaminnya, tidak menghujat. Begini. Memang kau ini Ya, nggak terima. transgender. Ya. Ngomongin kelamin. Mute. Tapi dia Loh kok transgender saya? Loh, kenapa bawa kelamin sih? Tuhanmu ada kelaminnya tidak? Loh, kok bawa kelamin? Ada kelaminnya tidak? Kok malu? Kenapa Kami bawa dibahas kelamin? Hajar Aswad, kami bangga. Kenapa ketika Yesus ada kelaminnya dibahas malu-malu? Dia kan bertanya kan tadi. Ya, aku jawab. Loh, tapi emang jawabannya itu ke kelaminmu gitu. Bukan ke kelamin, kok ke kelamin Tuhanmu. Dia kan nanya. Dia memberikan statement Islam menyembah batu Hajar Aswad. Oh begitu. Artinya ketika Kristen menghadap Yesus, menyembah kelaminnya Yesus. Standarnya begitu. Selamat. Kamu ingin buktikan, aku buktikan sekarang ini. Bukti apa itu? Aku membuktikan kebenaran ini. Tuhannya Kristen ada kelaminnya. Udah semua tahu itu, fakta. Iya, fakta dan kenyataan. Kamu Betul. mau kepengen bukti apa yang kamu ingin dariku? Pakai bedak lah kau, pakai lipstick Iya, kau. karena perkataanmu ini Nah. gak sopan sekali bagi aku. Aku memang Nah, Kristen. jadi aku ingin kebenarannya begini, Sandi. Aku ingin kebenarannya begini. Kalau memang Yesus ini ya, kita ini merujuk kepada yang tadi ya, merujuk kepada yang tadi Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ketika kita menciumnya itu ada perkara menghapus dosa karena pekerjaan kita menciumnya. Nah, sekarang pertanyaan gua kepada para penghujat Islam. Yang aku nggak suka itu membawa-bawa kelamin gitu, Bang. Loh itu makanya kalau misalnya nggak mau dituai, jangan menabur. Yang menabur Gini loh, siapa, Bang? Kores. Tadi siapa tadi temennya itu? Aryan itu. Perkataan ini. Aryan tadi itu. Jawab. Perkataan Bukan kalau untuk Aryannya menghujat. udah hilang, kamu jangan. Jadi gitu kawan-kawan ya. Kalau misalnya ada kores, jangan mulai. Kalau misalnya ada kores, jangan mulai. Karena Tuhannya kalian para penghujat, aibnya semua gua pegang. Aku Bukannya aku malu lebih tapi dari mulutmu. iblis, segala iblis, Bang. Silakan aja, Iya. silakan aja. Tapi Iya, ya aibnya gua pegang ya. Gitu. Jadi jangan mulai. Rata nanti semuanya sama gua. Orang yang mulai itu kalau udah kau manusia menghilang. punya akal, Kau hadapi punya orang adab, yang sopan. diskusi. Kalau orang sopan itu Iya. kau hadap dengan sopan. Nah ini kan tuayan dia. Dia kan ini marah tuayan dari apa yang penghujat tabur kan gitu. Emangnya tadi yang kawan itu tadi menyebut-nyebut kelaminmu. Kok ini kau? Loh dia menyebut-nyebut Islam menyembah batu gitu. Ketika dibalikin Kristen menyembah kelamin, kenapa marah? Emangnya di Bible ada tertulis menyembah kelaminmu gitu. Kok Loh memang di Al-Quran ada tertulis menyembah batu gitu. Apalah ini? sih menjijikan sekali mulut.
Ih, nggak malu kau, memang. Ya memang gak malu lah bre gitu. Karena sakit hatinya kalian itu makanan buat gua. Ih, menjijikan. Kau ini laki-laki atau perempuan, kau bawa kelaminmu di komal. Ih, menjijikan kali mulut kau. Gua Pokemon gua. Ya memang betul saudaraku El Paron. Memang Tuhan Yesus itu berkelamin. Kalau Tuhan Yesus disembah, berarti kelaminnya disembah juga. Itu fakta. Mantap, thank you my bre. Ngobrol Elpan tuh. Karena Nih, ngobrol sama pendeta Bago. Ngobrol berdua. Lukas 2 ayat 21. Ketika genap 8 hari dan anak itu harus disunat dan diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Yesus namanya, berarti kelaminnya harus disembah juga. Mantap. Ya. Thank you pendeta Bago. Iya, sama-sama. Sip, lanjut. Pak mau ngobrol sama pendeta? Ya, kau aja ke jurang mau kau. Itu jangan Itu sok-sokan fakta. jadi Lukas pendeta 2 kau. ayat 21. Ke jurang mau kau, ke jurang mau. Udah nggak usah ke jurang mau kau, saya katakan ke jurang mau kau. Udah Oke, saya sembah tanya setan dengan aja kau kalau kau. Yesus Jangan ini jangan Tuhan ngaku-ngaku atau bukan gitu loh disembah? seorang pendeta. Yesus ini Tuhan sembah. Isih. Tuhan disembah atau tidak? Kok diskusi disembah atau bawa tidak? kelamin ini laki-laki sih punya Ya adab memang nggak sih? itu Kok bawa faktanya. kelamin di Lukas kamar 2 ayat malu kalian? 21. Ketika genap Ih, 8 hari dan anak menjijikan itu harus kalian. disunat, diberi nama Yesus. Iya kan? Emangnya semua nabi punya kelamin? Apa harus kita bawa kelamin di komal? Ya semua Loh, nabi punya emangnya kelamin laki-laki. Ya jadi menurut lu tidak punya Jadi kelamin kenapa karena bawa mereka itu kelamin? adalah Emangnya manusia. berarti oke. Kalau nabi semua punya kelamin, apakah Jadi kelaminnya nabi? jadi menurut Kau gila. jadi menurutmu Yesus tidak punya kelamin, berarti cacat gitu. Cacat. Emangnya kelamin nabi itu nabi juga kelaminnya. Emangnya jawab dulu saudaraku. Memang kau Yesus punya setan kelamin atau kali. tidak? Yesus punya kelamin diskusi atau seperti itu kah? Adabnya begitu kah? Saya pakai data. Saya Gak malu kau, gak malu kau. Udahlah Yesus telanjangin yang aja kau kau, sembah videokan itu, kau, Lukas 2 ayat sebarkan 21 punya kelaminmu kalau kelamin. mau. Videokan kelamin, sebarkan. Tuhan kau punya kelamin atau tidak? Jawab benar, pakai data. Kalau saya jawab, Lukas 2 ayat 21 itu ada kelaminnya, bahkan dipotong. Dipotong, berdarah itu pasti. Tidak mungkin lah kelamin. Pada saat itu kan tidak ada sunat listrik. Masih sunat Tuhan aja pakai kapak itu atau pakai berbetis di parang atas, itu. Tuhan pakai ada betisnya di atas betis siapa Pak? Di atas Pak apa? Ya Jadi udah jangan saya begitu kasih kan. buktinya. Saya kasih buktinya. Udah, Lukas 2 ayat jangan 21. kita bawa. Bang, Lukas 2 ayat jangan 21. Ketika genap 8 hari dan anak itu kalau harus kau udah disunat dan diberi sesat, nama kalau udah Yesus. sesat jangan usah Yaitu sosok nama yang pendeta. disebut Kalau udah malaikat sesat, sebelum ia dikandung kalau ibunya. sesat jangan sosok pendeta. Lah, Ngerti? ini kok ngencak sih. Kita kan kasih data. Ya udah, kalau memang Yesus tidak punya Apakah kelamin, diskusi yang gimana benar, datanya? diskusi yang elegan, diskusi yang beradab seperti Ini ini kah diskusi kalian? yang beradab loh. Ini pakai memang data. Beradabmu, kelaminmu, luar biasa. Tepuk tangan untuk abang ini. Jadi menurutmu, oke, yang Anda penisat berkelamin ini atau gitu. tidak? Anda punya bergender atau tidak? Punya kelamin atau tidak? Kelamin. Udahlah buka celana, mulai kasih ke anjing. Inilah contoh, salah satu contoh ya. Tadi saya jelaskan pakai data Lukas 2 ayat 21. Yesus itu punya kelamin, dipotong nonotnya. Makanya sesat kau karena pikiranmu kelaminmu. Ya itu fakta, saudaraku. Lukas 2 ayat 21 ketawa kau. dituliskan. Kok sih? Berarti menurutku Ya Yesus itu udahlah. tidak punya kelamin. Jadi menurut kau dia itu apa? Lu cinta Luna gitu? Nggak malu Lu gila dia atau kayak bawakan mana sih? kelaminnya. Ya udahlah bukalah celanamu, telanjangin kau biar nampak sama itu titik kan. semua. Nggak malu kau. Tali fuse, Nggak pernah ada jangan kau. marah-marah. Tali fuse jangan Televisi marah-marah. biadab, jangan bawa kelaminmu. Kalau udah Ya itu sesat. fakta. Saya hanya bertanya. Tuhan kau berkelamin atau tidak? Kalau kau udah sesat, jangan pikiranmu Saudaraku, kelaminmu. Ya, Tuhan kau nggak berkelamin atau usah. tidak? Tinggal jawab atau berkelamin. Bisa kita lagi. Dasar Udah bang, kita lanjut diskusi aja. Udah kita lanjut. Udah Epran, kepahitan hati
sakit hati yang Justru- tertanam itu justru dibawa kalian- turun justru aja kalian dulu ya. kepahitan. Iya. Udah, jangan ini kita. Dari tadi dibahas kelamin terus loh. Kita udahan masih dibahas loh. Udah. Kita diskusi. Sabar ya. Kita buka lembaran baru ya. Kita menjadi manusia baru. Silahkan Aine. Oke, Bang. Mute semua. Lanjut. Aine Muslim atau Kristen? Kristen, Bang, Kristen. Oke, silahkan. Ini Ada yang mau PDT ditanyakan? Sebentar, PDT ini Kristen kan? PDT Bago? Waduh, langsung. Manurung Kristen, Aine Kristen, Pak PDT Kristen juga PDT. Saya Muslim. Oh, Muslim, Waduh. namanya PDT soalnya. Pantas. Ya udah, silakan lanjut. Yang Kristen bertanya ke Muslim. Iya, silakan. Bertanya kalian bertanya. Oke. Ini tadi tentang apa ya, Tuhan dan menuhankan itu ya. Oh, mau ke situ lagi? Boleh. Oke ya. Biar Jangan menghujat ya. Kita di sini tertib. Kalau menghujat ya resikonya gitu. Ya. Kalau saya tidak. Gua yang menentukan lu menghujat atau tidak, bukan lu. Lanjut. Tidak, Bang. Ya. Oke. Tadi kan tadi ada apa ya? Dengar Tuhan menuhankan. Terus? kalau menurut saya Tuhan memang beda dengan menuhankan itu, karena Tuhan itu maha kuasa, maha tahu dan maha baik, dan Tuhan itu bagi kami sebenarnya itu sang pencipta. Lalu kalau menuhankan ini definisinya siapa aja bisa kita menuhankan siapa aja. Ya, kalau menurut saya kalau Nah, bagi- ketika dibilang Tuhan itu adalah maha kuasa, Yesus ini yang maha kuasanya apa? Supaya nyambung ke bahasan yang tadi Ukti Nora sama siapa tadi tuh? kita bahas kemahakuasaan Yesus ya. Iya. Ketika kita apa, Tuhan itu kan ibaratnya dia berkuasa ya, berkuasa. Berkuasa, betul. Nah, di dalam Matius pasal Matius 28 ayat yang ke 17 kalau nggak salah. Ya, soalnya aku. Iya, amanat agung. Segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi telah diserahkan, walaupun nanti apa telah diserahkan kepada aku, dan mungkin apalah diibaratkan dia itu berkuasa di atas segala Iya. sesuatu yang ada di surga. Nah, itulah kenapa kami menuhankan Yesus. Oh, karena Yesusnya diberi kuasa. Ya, berarti yang berkuasa di surga itu berarti kita kan sudah tahu tadi ya, Tuhan itu berkuasa ya kan. Berarti Enggak apa-apa. Maksudnya gini, ini kan artinya Tuhannya Kristen pernah belum berkuasa, kan gitu? enggak. Gimana dong? Dari kami mengenalnya dia sudah berkuasa. Aino mengenalnya kapan? Mungkin sejak saya memahami iman itu, bagaimana saya mengenal Tuhan. Oke, di umur berapa Aino mulai mengenal Tuhan? Mungkin saya mengenal Tuhan itu mungkin waktu saya sudah berpikir bagaimana siapa yang pantas dituhankan dan siapa yang tidak pantas dituhankan. Iya, di umur berapa pikiran gitu muncul? Saya tidak tahu, saya lupa kan. Jadi SMA, kuliah, umur 20, umur 25, mungkin dari anak-anak lah ya. umur 14. Ya mungkin sudah mengetahui apalah. Umur 17 lah ya, kita ambil dewasa umur 17 ya. Ya oke, siap. Nah, karena kita sudah sepakat di umur 17, jadinya Yesus baru berkuasa di langit dan bumi itu ketika Aina berumur 17 tahun. Saya menuhankan dia itu bukan berarti dia tidak berkuasa kan. Saya mengenal dia. Nah, makanya yang gua tanya kan, ini kan pernah tidak berkuasa nih Yesus. Kapan dia mulai berkuasanya? Ya, saya mengenal kekuasaan Yesus setelah saya mengetahui sesuatu yang. Nah, Yesus ini mulai berkuasa di langit dan bumi pas Aina mengenal dia atau sebelum Aina mengenal dia? Ya, mungkin sebelum saya mengenal dia pun dia sudah berkuasa. Oke, sebelum Aina mengenal dia, dia sudah berkuasa. Kapan itu kira-kira? Ya, dari dia menciptakan langit dan bumi dan sampai sekarang lah.
dan sampai selama-lamanya. Nah, ini kan Yesus ini diberi kuasa langit dan bumi, bukan dia menciptakan langit dan bumi gitu loh. Kalau misalnya dia menciptakan langit dan bumi, ya bilang aja Yesus lah pencipta langit dan bumi gitu. Bukan Yesus diberi kuasa langit dan bumi. Makanya di Kristen itu diberi itu pas ada maknanya, bukan berarti. Nah, apa maknanya diberi? Apa maknanya diberi? Saya tidak terlalu ini kali ya. Apa kan? Kita tadi yang penting kami menuhankan Yesus itu karena dia berkuasa. Nah, itu kita udah tahu dia berkuasa. Oh, ternyata kuasanya ini pemberian gitu kan. Kapan diberikan kuasa Yesus ini gitu loh. Diberi atau tidak diberi itu kan yang penting dia berkuasa, betul tidak? Iya, itu penting berkuasa. Cuma kita pengen tahu siapa penguasa sebelum Yesus, gitu. Makanya kami orang Kristen itu tidak salah sebenarnya menuhankan Yesus karena dia maha kuasa juga kan. Kalau misalnya dibilang maha kuasa ya enggak juga gitu, karena Yesus di Yerusalem, dia enggak ada di Amerika kan gitu. Jadi maksudnya gini, ketika kita menyatakan tentang Tuhan, maka perkataan dan buktinya ada gitu loh. Perkataan dan buktinya ada mengenai kemahakuasaannya. Contoh, perkataannya menciptakan langit dan buminya ada kan gitu. Contoh, misalnya dia berkuasa untuk mengazab atau mengutuk manusia. Nah, ini kutukannya ada kayak gitu loh. Jadi kelihatan gitu kuasanya. Nah, posisinya sekarang ketika Yesus dibilang berkuasa langit dan bumi, pas Yesus di Yerusalem, dia di Jawa nggak ada gitu kan. Iya. Jadi masa mau dibilang kuasa yang seperti itu? Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa karena ini kan kalau kita bawa netral. Kalau misalnya mau dibawa doktrin ya Kristen silakan menuhankan Yesus. Yang jadi pertanyaan gue balik lagi gitu. Ketika dia diberi kuasa, siapa penguasa sebelumnya? Waduh, terdiam. Ada yang mau bantu? Erikman, Elpran Bowo? Gimana? Jadi kan Yesus itu maha kuasa katanya. Oh gitu, kalau kata Kristen siap gitu. Di mana dalilnya? Matius 28 amanat agung, pokoknya dari 15 sampai 20 ada itu. Oh iya, terus dia bacakan di situ. Yesus ini, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Itulah kenapa kami menuhankan Yesus, karena Yesus diberi kuasa. Gua tanya, oh gitu, diberi kuasa Yesus ini. Nah, sebelum Yesus diberikan kuasa, penguasa sebelumnya siapa? Nah, silakan Erik. Begini, kalau kita meyakini mengimani Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, yang di perjanjian lama yang disebut namanya Yahweh, yang menjelma menjadi manusia yang dinamai Yesus. Jadi Yesus ini adalah pencipta langit dan bumi, dan sebelum dunia ini ada dia udah ada. Dia yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Jadi kalau dibilang kemahakuasaannya, ya memang dia menciptakan langit dan bumi, itulah kemahakuasaannya. Oke. Nah, sebelum Yesus menciptakan langit dan bumi, siapa penguasa sebelumnya? Ya memang dia yang penguasa sebelumnya. Kan terus ngapain Yesus bilang kepadaku telah diberikan? Iya, maksudnya dia waktu dia sebagai manusia kuasa di surga dan bumi dikasih sama dia. Nah, betul. Sama siapa? Kan Tuhannya lagi di bumi. Siapa yang ngasih kuasa sama Tuhannya ini? Jadi jangan gini loh. Jadi kalau waktu Yesus jadi kemahakuasaan di surga kosong, jangan jadi pemahaman kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau di surga ada Yesus juga, jadinya Yesus ini kayak pipa jadinya, memanjang dia. Nah, kalau logika kita manusia ya memang kayak gitu pemikirannya. Tapi kalau Tuhan itu maha kuasa, buktinya dia mengirim Roh Kudus, dia menciptakan melalui firman-Nya. Tetapi apakah firman-Nya itu tetap masih jadi hilang? Iya, firman-Nya tetap ada. Oke, firman-Nya tetap ada kan gitu. Nah, selama firman-Nya tetap ada ini, penguasa sebelumnya siapa? Ya, penguasa sebelumnya ya Yesus, dia yang menciptakan langit dan bumi ini, yang di perjanjian lama yang disebut Yahweh, itu yang menjelma, yang disebut sebagai manusia, yang disebut namanya Yesus. Oh, ngerti gua.
Iya. Nah, jangan kita kira gini, jangan kita kira Yesus ada udah ribuan tahun sebelum, udah ada manusia sebelumnya. Jadi jangan kita mengira itu kok Tuhan. Oh gini, berarti gini supaya damai, Erik dan Aine. Jadi Yesus yang perjanjian lama memberikan kuasa kepada Yesus yang perjanjian baru, gitu ya? Bukan. Kami nggak bisa mengklaim. Oh enggak, bukan juga. Salah juga dong saya. Salah terus saya ini. Nggak gini loh, Bang. Makanya dipahami. Makanya Iya, coba kasih gua paham diberi kuasa. Bang Hadi masuk Bang Hadi, pengen pipis gua. Lu aja emang lu tempatnya salah, Riz. di perjanjian lama itu kan belum ada kata Yesus di situ kan, Bang? Iya. Yesus itu di dalam waktu menjelma sebagai manusia makanya disebut Yesus. Jadi kita jangan berpikir kok manusia dituhankan. Kita meyakini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini itu yang menjelma menjadi manusia yang disebut Yesus. Itu keimanan Kristen. Yang menjadi manusia siapa, Pak? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini segala isinya. Siapa namanya itu, Pak? Oh, kami tidak nama Tuhan itu tidak ada. Oh, nama Tuhan tidak ada. Jadi Tuhanmu nonem ya? Enggak. Apakah di agama Abang nama Tuhan Abang? Ntar dulu, jangan dulu nanya. Aku nanya dulu. Aku sudah menjawab. Tanya. Jadi menurut Anda? Diam dulu kau. Saya sama Erik dulu bentar. Iya. Bisa nggak sih kamu nggak ngegas dulu gitu? Bro Erik jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu nggak bernama gitu ya? Ya kalau waktu ditanya si Musa, waktu ditanya si Musa waktu ketemu sama Tuhan itu, siapa biar bisa aku jelaskan sama umatmu? Gak usah dijelasin, cuma saya minta sederhana kok pertanyaannya, apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu bernama atau tidak bernama? Tidak. Ya bernama yang disebut di waktu di Musa Yahweh namanya. Oh Yahweh. Iya. Berarti nama Tuhanmu sebelumnya Yahweh kan gitu ya? Iya. Iya. Setelah berubah menjadi manusia, berubah nama menjadi Yesus. Iya. Gitu ya, jadi tadinya Yahweh. Iya. Berubah nama apa berubah bentuk? Bukan berubah bentuk menjadi manusia. Yahweh ini manusia atau bukan? Yahweh bukan. Yahweh bukan manusia. Ya. Jadi tadinya Yahweh bukan manusia, berubah menjadi manusia, begitu? Mengambil rupa sebagai manusia. Jadi Yahweh ini mengambil rupa. Iya. Rupa siapa yang diambil? Manusia. Dia menjadi siapa nama manusia itu? Ya itulah dinamain Yesus. Yesus. Makanya jadi Yahweh, makanya dibilang telah lahir bagimu. Iya kan paham. Ada itu ayatnya. Ya. Telah lahir bagimu. Ntar dulu Tuhan. Bang. Jadi Yahweh mengambil rupanya Yesus. Iya. Jadi Yahweh menjadi Yesus. Iya, yang disebut namanya Yesus. Saya ulang kembali ya Bang ya. Yahweh berubah menjadi Yesus atau Yahweh bergabung dengan Yesus? Menjelma menjadi manusia yang dinamai Yesus. Oke, baik. Yahweh menjelma menjadi Yesus, betul? Iya. Ya. Setelah Yahweh menjelma menjadi Yesus, apakah masih ada Yahweh? Yesus, dia ada di dalam Yesus ini. Jangan diputar-putar. Yahweh tidak menjelma menjadi Yesus, Yahweh masuk ke dalam diri Yesus. Bukan begitu loh. Ya, bagaimana? Yahweh itu menjadi manusia yang disebut namanya Yesus. Oke. Yahweh, setelah Yahweh menjadi manusia, apakah masih ada Yahweh? Ya kalau Tuhan itu kan maha kuasa. Saya nggak nanya maha kuasa apa enggak. Iya. Ya kalau maha kuasa ada di Amerika, ada di Indonesia. Bang, dengerin dulu bahasa Indonesianya nih Bang. Yahweh menjadi manusia, betul? Iya. Nah, setelah Yahweh menjadi manusia, apakah Yahweh masih ada? Ya itu di Alkitab nggak ada dijelaskan. Cuma secara logika kita berpikir namanya. Ya secara logika berpikir nih.
Ya. Ya kalau secara logika kita berpikir Tuhan itu maha kuasa. Saya nggak iya Jangankan Tuhan maha contohnya kuasa. gini, Saya ada nggak dia nanya maha kuasa apa enggak. Ya. Yahweh, saya ulang nih, secara logika berpikir sehat nih. Yahweh berubah atau menjadi manusia, betul? Ya. Berarti sudah nggak ada Yahweh karena dia sudah menjadi manusia, betul? Ya kalau logika manusia ya itu. Ya iya memang kita ini manusia bang, muka monyet. Ya, ya kalau logika manusia itu. Dia Cuma jangan pakai logika monyet, kita pakai logika manusia bang. Ya kalau logika manusia kan kita nggak bakal sanggup apa. Ya kita ini manusia ini bang, jangan jadi gila kita. Sederhanakan saja bahasamu. Yahweh menjadi manusia berarti Yahweh sudah nggak ada lagi, betul? Ya. Oke ya. Kalau logika. Jadi sekarang sudah menjadi manusia selama berapa tahun dia jadi manusia? 33 tahun. 33 tahun. Nah, waktu Yahweh menjadi manusia, ya, siapa yang disembah manusia waktu itu? Yang disembah manusia ya Yesus, sama Yesus itu sampai sekarang. Oke, berarti yang disembah Bunda Maria waktu itu adalah Yesus. Iya. Karena sudah tidak ada Yahweh, betul? Ya men, kalau logika kita manusia, tapi kalau makanya saya bilang ya tadi, kita Tuhan ini manusia, maha kuasa. Monyet. Kita ini pakai logika manusia, jangan pakai logika monyet. Gitu loh, artinya sudah Yahweh menjadi manusia, Yahweh sudah nggak ada. Jadi Bunda Maria ini menyembah Yesus, betul? Iya, iya soalnya ada malaikat itu berkata sama nggak usah ke malaikat Maria. dulu, nggak usah ke malaikat. Jadi Bunda Maria menyembah anaknya, betul? Iya. Nah, jadi anaknya Maria ini adalah Tuhannya Maria kan begitu? Iya, iya. Nah, waktu dia bayi itu disembah juga nggak bang? Apanya? Waktu Yahweh menjadi bayi dulu, kan ini Yahweh ini nggak langsung berkumis, mulai dari bayi dulu bang. Waktu dia lahir udah disebut telah lahir bagimu Tuhan juru selamat. Jadi bukan masalah anak-anak. Jadi bukan masalah anak udah berkumis. Ya kan bayi ini belum punya kumis bang. Waktu bayi dia udah dibilang ada ayatnya telah lahir bagimu Tuhan juru selamat. Paham. Iya. Jadi Tuhannya Maria adalah bayi itu ya. Iya. Oke. Yakin ya bang ya? Iya. Nah kalau bayi itu lagi tidur bang, bagaimana mau disembah kalau lagi istirahat tidur? Hah? Kita yang ngomongin manusia atau ngomongin Tuhan ini? Iya kan dia manusia, kan jadi manusia bang, ngomongin manusia kita. Waktu Yesus itu ada nggak kuasanya? Ada nggak kuasa? Bang, tadi abang lupa ya, Yahweh sudah menjadi manusia, berarti Yahweh nggak ada. Yang kita ngomongin sekarang manusia bayi ini. Saya ikutin. Nah, iya. Nah. Jadi Yahweh udah nggak ada 33 tahun tuh Yahweh nggak ada. Iya. Jadi manusia gitu. Iya kita ikutin. Nah manusia inilah namanya Yesus. Mulai dari bayi, betul? Iya. Jadi Tuhannya Maria bayi itu. Iya. Oke. Jadi yang disembah manusia waktu itu bayi Yesus, betul? Iya. Nah kalau bayi itu misalnya lagi tidur, lagi ngompol, bagaimana disembah atau enggak? Jadi abang mengira kalau waktu manusia enggak ada kuasanya? Ya, memang bayi Yesus maha kuasa bang. Gimana bang? Waktu Yesus itu banyak mujizat yang dibikin. Ya, waktu bayi dulu bang. Waktu dia bayi itu apakah Yesus maha kuasa? Maha kuasa? Apa yang dikuasai bayi Yesus? Ya cuma di Alkitab nggak ada tertulis waktu bayi dia ditunjukkan maha kuasanya. Kalau nggak tertulis kenapa abang yang ngomong maha kuasa nggak tertulis? Kan kita ngomongin logika dari tadi. Ya, masuk logika nggak kalau ada bayi maha kuasa bang? Ya kalau manusia nggak logika. Nah, terus ya, kalau secara manusia bayi Yesus tidak maha kuasa, betul?